Saudara, kita lanjutkan mengenai buah roh. Fokus kita kepada Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, hari ini kita masuk di dalam topik yang disebut dengan kemurahan. Saudara, kemurahan bukan berarti harga, yang artinya harga cheap, harga murah, bukan begitu. Tapi kemurahan di sini adalah kebaikan moral, integritas, kemurahan hati, ada isi kejujuran, di dalamnya ada kelembutan. Jadi menyangkut banyak hal. Ada kejujuran, ada kelembutan. Kemurahan itu berarti juga, saudara, sikap yang baik, yang berbelas kasihan. Jadi ada lemah lembutnya. Ada orang kan sikapnya baik, tapi kasar. Cara bersikapnya kasar, bukan. Kemurahan ini sikapnya yang baik, tapi berbelas kasihan satu dengan yang lain. Dia juga mengampuni. Maafkan, ada orang yang bersikap baik, tapi tidak mengampuni. Baik dia, tapi dia tetap dendam dalam hidupnya. Sikapnya baik, tidak kelihatan. Ya, jadi sama seperti di dalam Kristus. Ada garis bawahi. Sama seperti di dalam Kristus. Jadi karakternya sama seperti dalam Kristus. Singkatnya demikian, kemurahan itu juga berarti sikap yang baik, berbelas kasihan satu sama yang lain, saling mengampuni, sama seperti di dalam Kristus. Karena apa, saudara? Karena Kristus, karena Allah sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, tetapi cintailah musuhmu dan berbuat baik dan pinjamkan tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan pahalamu yang akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi. Karena dia baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih dan jahat. Ya, karena kemurahan Allah kita diselamatkan dari dosa. Itu firman Tuhan yang ingin mengatakan kepada kita bahwa berbuat baiklah, cintailah musuh. Praktisnya, saudara, kemurahan itu dipraktekkan dengan menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, yang biasa disebut dengan tanpa pamrih. Kasarnya, meminjamkan uang ke teman tanpa bunga, interest, dengan ikhlas. Ada banyak orang hari ini kelihatannya baik, meminjamkan uang, menolong orang lain, tapi ada embel-embelnya. Nanti engkau juga akan balas. Nanti engkau juga jangan lupa jasaku. Tidak demikian. Nah, saudara, jika sampai batas kalimat ini saja, mungkin di luar sana orang-orang juga mempraktekkan. Dan seringkali orang-orang juga melakukannya. Karena di luar sana ada teman yang baik, meminjamkan sesuatu tanpa balas, menolong kita tanpa mengharapkan balas. Saudara, memberi bantuan sosial, memberi sembako, ya gampang sekali. Asal kita punya dana, tinggal transfer, habis. Orangnya terima, beres. Nah, saudara, biasanya pemberian yang tanpa seperti begini, tanpa mempedulikan keadaan orang tersebut. Mau jadi apa, terserah dia. Yang penting dia sudah terima bantuan kita. Seperti kita memberikan uang kepada pengamen, pengemis, saudara. Kita biasanya, tanda kutip, berdosa tanpa mau tahu siapa dia. Tanpa mau tahu kenapa dia. Ya mungkin juga gak ada waktu untuk tahu. Yang penting kita berikan pada dia, dia tinggalkan kita, dia pergi dari kita, beres. Kita tidak mau dekat-dekat dengan orang itu.
Namun, saudara, kemurahan yang diajarkan oleh Tuhan standarnya itu lebih dari itu. Ya, standarnya lebih tinggi. Kita bukan hanya sekedar menolong, tapi kita harus merasa simpati kepada orang tersebut, kepada orang yang kita tolong. Kita berusaha kenal orang itu. Bahkan jika Tuhan memberikan kita kekuatan, kita akan membantu secara tuntas tanpa mengharapkan balasan. Yang dimaksud dengan cara tuntas adalah dibantu tanpa batas sampai menyelesaikan persoalannya sesuai dengan kemampuan kita. Saya garis bawahi ya, sesuai dengan kemampuan kita. Karena ada kemungkinan kita bisa membantu, tapi kita tidak mampu. Ada orang banyak demikian. Dia mau, tapi tidak mampu. Sebaliknya, orang yang mampu, tapi tidak mau. Wah, ini susah. Ya, mampu, mau, kalau bisa kedua orang ini diputar balikan. Jangan diputar balikan lah. Kalau bisa dua orang ini dipertemukan dan dua-dua kebaikannya diambil. Jadi mampu dan mau, mau dan mampu. Mungkin saudara hari ini mau, tapi saudara tidak mampu mengetahui di mana jejak atau siapa yang membutuhkan. Banyak orang demikian. Banyak orang yang saya dengar punya kelebihan berkat, harta kekayaan, tapi tidak tahu mau diberikan kepada siapa. Berdoalah pada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita buka jalan pemikiran, hikmat, sehingga atau ada orang yang menjadi channel kita, supaya kita tahu orang yang tepat menerima pemberian pertolongan kita. Kalau tidak, bisa sia-sia. Sebab saudara, saya baru baca di media sosial, ada orang minta-minta, tapi punya mobil mewah, punya rumah mewah. Beberapa rumah lagi. Ada yang pura-pura pincang, tapi tidak pincang, sehat. Nah, orang-orang demikian tentu tidak membutuhkan sebenarnya. Dia hanya perlu uang, tapi malas bekerja. Sementara kita yang tanpa ketahui, kita pikir dia butuh, kita memberikan pada dia, dia tinggal ongkang-ongkang kaki, dapat uang, sudah enak sekali. Itu sebabnya perlu kita mengetahui kepada siapa yang perlu kita tolong, dan siapa yang membutuhkan pertolongan kita. Dan ingat, apa yang kita kerjakan ini, saudara, semuanya bukan karena kita mampu. Bukan karena kita baik, tapi karena ada kasih Kristus sudah dinyatakan dalam hidup kita, sehingga kita memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk memberikannya kepada orang lain. Jadikanlah orang yang bermurah hati. Engkau bisa.